Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Mukmin, wabil khusus penasehat Bapak Haji Mukhlis dan Ketua Umum Bapak Haji Hannibal beserta guru kita Al-Ustadz Haji Payumin, Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat, mudah-mudahan Allah selalu limpahkan pada kita sehat wal afiat, dipanjangkan umur kita selalu dalam taat, dikabulkan hajat-hajat, yang sakit ada penyakit Allah sembuhkan dan sehatkan, urusan dimudahkan, yang belum pernah berangkat ziarah ke Haramain segera diberangkatkan, yang sudah pernah berangkat juga semoga dimudahkan, urusan hutang piutang cepat terlunaskan, mudah-mudahan Indonesia sejahtera, damai dan aman, amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi disampaikan bahwa pada kesempatan ini masih dalam suasana yaitu bulan Maulid Nabi adalah Rabiul Awal. Malam ini tanggal 17, insyaallah kita akan ngaji tentang akhlak, terutama akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayatnya sangat kita hafal, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar dalam diri Rasulullah itu ada uswah. Uswahnya apa? Dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung, bukan cuma berakhlak mulia tapi di atas akhlak yang agung. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang disebut dengan akhlak? Apa bedanya dengan adab? Akhlak itu menurut santri bentuk plural dari khuluq. Nabi di Al-Quran dinyatakan wa innaka la'ala khuluqin, yang biasa diterjemahkan sungguh engkau berada di atas akhlak yang agung. Jadi khuluq itu bentuk tunggal bahasa Arab. Kalau diterjemahkan akhlak, akhlak itu dalam bahasa Arab bentuk plural, kata jamak. Bisa dibedakan? Sama dengan murid jadi murid-murid. Kemudian ibu jadi ibu-ibu. Bapak jadi bapak-bapak, anak jadi anak-anak. Sekalipun dalam bahasa Indonesia menunjukkan kondisi, ibu-ibu berarti tak lagi muda, bapak-bapak tak lagi anak-anak masih kecil, kakek-kakek banyak bisa jadi sudah sepuh. Jadi akhlak itu dalam bahasa Arab bentuk jamak plural dari khuluq. Nah, khuluq ini asal katanya kholako, yang biasa diterjemahkan menciptakan.
Penciptanya biasa disebut Al-Khaliq, Allah. Yang diciptakan kita disebut dengan makhluk. Ciptaan disebut dengan Al-Khalqu. Karena Al-Khaliq telah menciptakan makhluk, maka makhluk ini mestinya berakhlak seperti akhlaknya sang Khaliq. Kalau Allah sebagai Al-Khaliq Ar-Rahman, ya tentu kita berakhlak juga menjadi Ar-Rahman. Kalau Allah adalah Ar-Rahim, tentu kita berakhlak pakai Ar-Rahim penyayang. Itu asli kata akhlak. Namun pengertian akhlak menurut ulama diantaranya Imam Ghazali adalah sifat dan karakter yang tertanam dalam diri seseorang. Kalau nanti itu keluar secara spontan, bukan karena difikirkan. Beda? Nih Bu, nih Pak, nih. Akhlak itu sifat dan karakter yang ada dalam diri manusia yang sudah melekat dan mendalam, keluar secara spontan. Itu namanya akhlak. Kalau terpuji namanya akhlak mahmudah, kalau buruk tercela namanya akhlak mazmumah. Jadi akhlak itu tidak dibuat-buat bentuk luarnya. Kalau dibuat-buat semua orang bisa. Jelas? Nih ada orang kesehariannya buruk, tapi kalau mau ketemu pejabat kelihatan baik. Betul? Ada orang kesehariannya itu jelek, banyak maksiat. Tapi kalau mau ketemu kiai, kelihatan bagus. Itu bisa dibuat-buat. Sebab akhlak sejatinya kalau spontan yang keluar, itu akhlak. Ibu-ibu kalau kaget atau kepleset, yang keluar apa? Yang keluar kata apa? Itulah akhlak. Jadi akhlak itu adalah keluar, terbentuk secara spontan, bukan yang dibuat-buat. Kalau dibuat-buat hampir semua orang bisa, betul? Begini semua depan pejabat, di depan kiai, di depan tokoh, betul? Apalagi di depan orang yang sering bantu. Itu bukan. Jadi akhlak itu yang keluar secara spontan, bukan dibuat-buat. Jelas? Nah, kita akan berbicara tentang akhlak yang ada dalam hati. Kalau keluar namanya adab. Jelas? Jadi yang tampil itu baik bentuk lisan maupun tindakan namanya adab. Tapi adab ini keluar karena akhlak yang ada dalam diri kita. Bisa dibedakan? Makanya adab itu nanti khusus yang terpuji. Kalau tidak terpuji disebut tak beradab. Bisa dibedakan? Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luarnya dan dalamnya sama. Kalau kita kadang luar dan dalam beda. Yang akhlak itu adalah yang di dalam, yang keluar kalau tercela namanya akhlak mazmumah. Kalau terpuji namanya akhlak mahmudah. Jelas? Yang pasti akhlak Nabi itu adalah terpuji semua, baik di batin maupun dohir. Kalau kita insya Allah ketemu dengan banyak orang, dengan tokoh, dengan kiai, dengan siapapun yang nampaknya ada di atas kita seratanya, kita kelihatannya baik. Betul ya? Tapi dalamnya belum tentu. Lawang kadang dalamnya ngedumel, luarnya santun. Nabi tidak demikian. Jelas? Nah, kita akan berbicara tentang itu dan contoh akhlak Nabi. Al-akhlaku hiya zinatul insani wa mizanu solahihi. Akhlak itu adalah hiasan manusia dan menjadi timbangan standar tentang baiknya seseorang, khususnya dalam hati. Kalau keluar namanya adab terpuji, bisa disebut akhlak,
namanya mahmudah. Kalau jelek, akhlak madmumah disebut tak beradab. Apa keutamaan akhlak ini? Pertama, menjadi tujuan utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Ini keutamannya. Innama bu'ithu liutammimah, biasanya makarimal akhlak, kemudian solihal akhlak. Aku diutus tak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Akhlak yang sudah baik mau disempurnakan, apalagi yang belum baik. Jadi ternyata visi misi besarnya Rasulullah diantaranya tak lain adalah supaya umat manusia, khususnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya mulia dan lebih sempurna. Itu tujuannya. Jelas? Oke. Kemudian apalagi fadilahnya? Nih, orang berakhlak itu meskipun pas-pasan ibadahnya punya keutamaan, Bu. Nih, contoh satu, husnul khuluqi sababun limahabbatillahi wa rasulihi. Orang berakhlak terpuji itu menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ibadillahi ilallahi ahsanuhum khuluqa. Hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah ahsanuhum khuluqa, dia yang paling baik akhlaknya. Rajin ibadah, istiqomah, hablum minallah oke, tapi ternyata akhlaknya KU. Ya, akhlaknya KU, tidak oke. Kan ada kadang nih Bu nih, rajin ibadah, hablum minallahnya oke, tapi ternyata akhlaknya buruk. Ada orang ibadahnya pas-pasan, tapi akhlaknya baik, itu lebih dan paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh Pak, ada orang alim tapi dia akhlaknya tak bagus. Ada orang ilmu pas-pasan atau awam akhlaknya bagus. Bapak-bapak lebih seneng ngormatin yang mana? Yang akhlaknya bagus. Karena memang akhlak itu menjadi standar sosial. Alim dihormatin di sebelah sana, tapi ternyata akhlaknya nggak ada bagus-bagusnya. Tidak diterima oleh kita, betul ya? Maka mari kita yang pas-pasan ibadah ini, kalau ingin menjadi bagian dari hamba yang dicintai oleh Allah dan paling dicintai, adalah perbaiki akhlak. Nanti nyontoh Nabi. Yang kedua, ternyata nanti dengan akhlak yang terpuji, meskipun kebaikan kita pas-pasan, nanti di timbangan akhlak itu menjadi pemberat timbangan. Hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in kita akhlak, sempurnakan akhlak yang baik, insya Allah nanti bisa memberatkan timbangan kita. Ringan apa berat? Nggak ngeluarin duit. Berakhlak mulia, ringan. Tapi ternyata bisa memberatkan timbangan di hari kiamat. Yang berikutnya, menunjukkan kesempurnaan iman. Nih, sabda Nabi. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa.
Orang beriman paling sempurna imannya adalah dia yang paling baik akhlaknya. Jelas? Jadi akhlak yang baik itu menjadi standar keimanan seseorang. Betul nggak nih? Makanya orang paling sempurna imannya bisa dilihat adalah baiknya akhlaknya. Ngaku beriman akhlak tak baik berarti tipis. Karena standarnya adalah yaitu ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Jelas? Jangan ngaku iman paling sempurna kalau akhlaknya masih tercela. Tapi orang yang imannya sempurna mestinya akhlaknya terpuji. Insya Allah kita masuk yang ini ya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya keutamaan orang berakhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajulah la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaimi." Orang yang berakhlak terpuji, orang yang berakhlak mulia, nanti dia di akhirat akan memperoleh derajat orang yang istiqomah puasa dan qiyamul lail. Qiyamul lail jarang, puasa sunnah jarang, tapi akhlaknya baik, kelak di akhirat akan ia dapat derajat keduanya. Jelas? Bukan kata saya, katanya nih kita sudah pas-pasan mau nambah kecapean. Caranya supaya dapat derajat orang istiqomah puasa dan qiyamul lail, sholat malam, maka kita perbaiki akhlak, karena kelak akan mendapatkan derajat dua-duanya. Derajat orang yang istiqomah puasa, derajat orang yang istiqomah qiyamul lail. Gampang ternyata ya. Nah, dengan demikian berarti husnul khuluq min a'dhami asbabi dukhulil jannati wan najati minan nar. Akhlak yang baik merupakan salah satu faktor terbesar bisa masuk surga, bisa selamat dari neraka. Tadi satu, paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, paling berat timbangannya di hari kiamat. Yang ketiga, menunjukkan paling sempurna imannya. Yang keempat, akan dapat derajat orang yang istiqomah puasa dan qiyamul lail. Insya Allah kita dapat empat-empatnya. Amin ya rabbal. Kalau akhlak kita terpuji, berarti kita masuk paling dicintai Allah. Kalau akhlak kita terpuji, nanti di hari kiamat timbangan kita berat. Kalau akhlak kita terpuji, menunjukkan kita ini iman paling sempurna. Kalau akhlak kita terpuji, nanti dapat derajat as-shaiminah wal qaiminah, orang yang puasa dan qiyamul lail. Insya Allah. Amin ya rabbal. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi bagian dari ahsanuhum khuluqa, paling baik akhlak kita? Sudah ya? Menuju ke sana. Nah, oke. Amin ya rabbal. Ternyata ringan kan? Tapi hebat dampaknya buat kita. Insya Allah. Nih, akhlaknya terpuji semua. Sopan semua, santun semua, senyum semua, nggak ada yang marah-marah. Itu kelihatan semua dari sini. Betul ya? Iya, sekarang. Ya kan sekarang saya bilangnya, nggak tahu nanti. Sekarang kita lanjut. Bagaimana akhlak Rasulullah? Kan tadi Rasulullah menjadi uswah. Pertanyaannya, apakah kita sudah? Nah ini, apakah kita sudah, yaitu meniru akhlak Rasulullah? Kita cek satu-satu nih, nggak usah banyak-banyak, nggak cukup. Umur 63 dibicarakan cuma 1 jam, nggak kelar. Cuma langsung inti.
Langsung inti satu, karena sallallahu alaihi wasallam ahlaman nasi, Rasulullah manusia paling penyantun. Nah ini, kita ini sudah menjadi orang yang penyantun apa tidak? Bukan penyantun ngasih itu ya, beda. Santun. Santun, lembut. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau santunan yatim kan beda. Ya, ngasih santunan yatim tapi orangnya tidak santun, nggak masuk. Cuma masuk ke nanti yaitu karena melakukan kafalatul yatim, itu beda. Alhamdulillah kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang penyantun ya. Insya Allah. Nah, berarti berupaya. Soalnya insya Allah. Oh iya, kita ini bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya kepada anak-anak bagaimana akhlak beliau. Pernah dengar apa tidak Nabi marah-marah sama anak-anak? Enggak. Pernah dengar tidak Nabi marah-marah sama anak-anak di masjid? Kalau DKM? Oh enggak. Ayo coba dicek, karena Nabi adalah ahlaman nas. Betul? Enggak, DKM enggak. Pernah dengar Nabi itu suka marah-marah, tidak santun pada perempuan? Pernah? Enggak pernah. Bapak-bapak? Sama, diem semua di rumah. Enggak ada. Ya, sama. Itu yang harus ditiru nih. Rasulullah kalau kepada yang sepantaran dengan yang lebih sepuh bagaimana? Kalau kita, alhamdulillah. Kalau ke orang sepuhnya orang, kalau ke orang sepuh sendiri, kadang nggak ada kesantunan. Ayo coba dicek. Kalau ke orang tuanya teman, kawan dan orang, santun. Tapi kalau ke orang tua sendiri, nah itu. Kalau di sini alhamdulillah, husnudzon saya nggak pernah dengar kabar. Itu Rasulullah, jelas? Itu Rasulullah kepada yang lebih muda, anak-anak, kepada wanita, kepada pria maupun yang lebih tua. Begini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita bisa niru ya, minimal di rumah. Ya minimal di rumah, jangan tampilkan keluar biar nggak kelihatan orang. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak pernah teriak-teriak. Kalau bapak ibu nggak pernah juga kan? Sering. Nah ini Rasulullah sederhana ternyata. Cuma kalau tidak dibiasakan sulit diterapkan. Sulit. Kemudian Nabi wa asja'an nasi, Nabi itu manusia paling berani. Tapi keberanian Nabi itu tempat dan kondisinya tepat. Tidak sok berani lalu jagoan. Tidak. Nabi saat di medan perang nggak takut. Paling depan. Betul. Tapi kalau di luar medan perang santun, tidak dipakai. Ini kadang ada orang sok berani, merasa berani, jagoan di depan orang, kayaknya nggak ada orang selain dia. Pas suruh perang nggak ketemu. Betul. Ayo kita cek. Rasulullah pemimpin, Rasulullah panglima, tiap perang di belakang apa di depan? Nah, sekarang cek pemimpin selain Rasulullah, kalau perang ada di sebelah mana? Gak ada. Diselamatkan dan diamankan dulu. Betul ya? Ayo coba dicek. Iya, itu Rasulullah, pemimpin dan jenderal di perang ada
Di depan, betul. Berani. Tapi kalau di luar perang, beda. Jelas? Di luar perang beda. Ini kadang di depan masyarakat sok jagoan. Pas suruh perang nggak ketemu, kemana larinya? Jelas? Nah, bisa kan? Bisa. Berarti kita tetap dalam masyarakat, dalam kesantunan. Nanti suatu saat kita harus demikian, gunakan keberanian. Jelas? Ini kadang beraninya cuma sama saudara, sama orang tua, sama ponakan. Kan cuma gitu beraninya ya. Nah ini, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu-ibu enggak, santun semua, enggak ada yang berani, enggak ada. Enggak di luar. Kalau di rumah kan bapaknya yang diam. Lanjut. Wa a'dalan nasi, Nabi itu manusia paling adil. Manusia paling adil. Contoh, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat laporan ada seorang perempuan dari kalangan elit mencuri. Kemudian mereka minta kepada Usamah bin Zaid, cucu Nabi dari angkat beliau, supaya diberikan kebebasan, tidak dapat hukuman. Kan potong tangan. Bahasa sekarang minta abolisi. Belum apa-apa minta abolisi. Berani nyuri, minta aboli. Kalau nyuri itu bahasa kerennya apa? Korupsi. Korupsi kan bahasa kerennya. Dulu namanya Fatimah juga, dari kalangan Bani Makhzumiyah, kelas elit di kalangan Quraisy. Nyuri supaya tak terkena hukuman potong tangan melalui cucu tercinta namanya Usamah, supaya dapat abolisi, tidak dapat hukuman. Lapor ke Nabi. Nabi marah. Marah. Orang dulu binasa karena kalau dalam hukum yang nyuri kelas bawah tajam, yang nyuri kelas atas tumpul. Kata Nabi, bukan kata saya. Nih, kemudian walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad. Lau qata'at Fatimatu bintu Muhammadin, jika yang nyuri adalah Fatimah bintu Muhammad, la qata'tu yadaha. Versi lain, la qata'a Muhammadun yadaha, saya sendiri yang akan potong tangannya. Itu Nabi. Tidak ada abolisian. Karena Nabi adil. Meskipun putri sendiri oleh Nabi akan diperlakukan adil. Kita jangankan putri sendiri, kolega saja. Ya kan, apalagi putri keluarga, kolega saja. Clear. Jelas? Jelas nih. Uang yang sudah ada yang ingkrah aja bebas. Bener ya? Saya sih dengan kabar. Sudah ada yang ingkrah berapa tahun bebas. Bener? Tahu semua. Saya cuma dikasih tahu. Kalau Nabi tidak, putri sendiri tak potong tangannya. Jelas? Oke. Kemudian dalam Al-Quran dijelaskan, wala yajrimannakum sa'ana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu, ketidaksukaanmu, ketidaksenanganmu kepada suatu kaum membuat kamu tidak beraku adil pada mereka. Jelas? Enggak senang diincer. Jelas ya? Enggak senang Kalau yang disenangi enggak ada. Ini problem nih. Jadi Nabi adalan nas, manusia paling adil hukum. Dalam keluarga, Nabi paling adil. Bu, tahu enggak istri Nabi berapa? Berapa? Istri Nabi berapa? Lebih dari satu. Nah, gampang itu.
Istri Nabi lebih dari satu, betul kan? Ah, iya, aman itu. Berarti itu sunnah bukan? Bu, itu sunnah bukan? Mau nanya aja nih. Bu, istri Nabi itu lebih dari satu, betul? Berarti disebut sunnah apa bukan? Sunnah apa bukan? Sunnah Nabi. Pak, sunnah. Loh, Bu, sunnah apa bukan itu? Nih hadis atau sunnah apa yang disandarkan pada Nabi? Ucapan, perbuatan, tindakan, ketetapan. Itu tadi masuk perbuatan bukan? Masuk kan? Pak, tuh. Oh enggak. Kan saya nanya, begitu teori ilmunya kan? Oke, tapi ini Bu, lihat. Nabi itu adil, bergilir. Bergilir. Yang tua sama yang muda sama. Kalau bapak-bapak saya nggak percaya. Nggak pulang-pulang dari yang muda. Itu Nabi paling adil. Kalau di sini saya belum yakin. Kalau ini bisa adil. Makanya biar saya tahu betul apa enggak yakin, harus dibuktikan. Clear ya? Itu Nabi adalan nasi. Nabi paling adil. Kita bisa adil. Bapak Ibu, adil itu gampang kalau kita sedang dalam keadaan ridho, tapi sulit kalau sedang dalam keadaan murka. Nabi mau murka mau ridho tetap adil. Kita lagi ridho dan seneng, lagi suka. Ridho itu suka seneng. Kita kalau sedang ridho, sedang suka, sedang seneng, gampang adil. Bisakah kita tetap adil kalau dalam keadaan ghadab, murka dan marah? Tidak bisa. Nabi tetap adil. Jangankan ke orang, ke istri aja ini nggak bisa adil. Lagi marah belanja kurang. Ibu kalau lagi marah sama suami bisa adil nggak? Ya enggak. Kopi aja udah nggak dibuatin. Ya gitu kan? Tidurnya sudah munggungin. Jelas. Jadi Nabi manusia paling adil. Pertanyaannya, 3 dulu. Bisakah kita niru Nabi? Nggak bisa semua, minimal sebagian. Hah? Udah hatam ngajinya, diterapkannya. Diterapkannya. Clear? Oke. Kemudian berikutnya, wa kana askhon nasi la yabitu indahu dinarun wala dirhamun. Nabi itu manusia paling dermawan. Di rumah beliau tidak ada 1 dinar 1 dirham pun yang nginep. Enggak ada. Pak, Bu, Nabi manusia paling dermawan. Tidak ada 1 dirham atau 1 dinar pun yang nginep disimpan di rumah oleh Nabi. Jelas? Nih, wa in fadulah syai'un. Kalau dari kebutuhan Nabi ada yang lebih, walam yajid man yu'tihi. Tapi tidak ada orang oleh Nabi untuk diberikan lebihnya, wa faja'ahul lailu. Lalu malam datang, lam ya'wi ila manzilihi. Nabi enggak pulang. Hatta yatabarra'a minhu ila man yahtaju ilaihi. Sampai nemu lebihnya diberikan pada orang yang butuh. Itu kalau kita nyisain apa enggak? Yang di luar yang dibawa. Betul ya? Kalau kita bagaimana caranya yang di rumah dibawain dari luar makin nambah. Kalau Nabi tidak ada yang nginep di rumah. Kalau ada lebih dari kebutuhan, nggak pulang meskipun malam. Nyari orang siapa yang membutuhkan. Bisa niru ini. Bisa Pak Haji? Berat ya? Berat. Ya, nggak berat. Memang berat. Minimal
sebagian. Ya itu Nabi. Jadi nggak pulang kalau ada lebih dari kebutuhan. Kalau malam nggak pulang juga, nyari siapa orang yang membutuhkan. Nggak ada. Kalau kita kan beda. Sudah ada simpanan, gimana caranya pulang lebih banyak nambah simpanan? Betul. Nah, mudah-mudahan bisa niru kita lah. Amin ya robbal alamin. Yaitu Rasulullah. Makanya dipuji, wa innaka la ala khuluqin adzim. Sungguh engkau benar-benar, gitu kan, di atas akhlak yang agung, di atasnya. Insya Allah bisa Bu ya, bisa ya, minimal ginilah, enggak ada makanan yang basi di rumah, betul ya, minimal tidak ada makanan yang tidak sampai kemakan di rumah, bisa. Ini kadang disimpan buat besok. Iya. Terus masak lagi yang baru dimakan yang kemarin dikasih ke orang. Ah, lumayan lah daripada dibuang. Jelas ya? Minimal tidak ada makanan yang terbuang atau basi tidak dimakan oleh orang yang punya kebutuhan. Jelas? Minimal lah. Itu namanya ashon nasi. Berikutnya, la yus'alu syai'an illa a'tahu. Nabi kalau ada yang minta, nggak ngasih, mesti dikasih. Betul? Enggak. Nabi tak pernah tak ngasih kalau ada orang yang Kalau kita lebih sering ngasih kalau ada orang minta apa sering nolak? Sering nolak ya? Itu Nabi itu. Jadi Nabi kalau ada yang minta tak pernah dikasih, nggak pernah nolak. Kalau kita lebih sering ngasih apa lebih sering nolak kalau ada yang minta? Maaf, udah minimal maaf lah. Maaf, udah nggak ngasih ngomel. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dipuji. Kalau kita enggak, kadang sebagian muji, sebagian lagi mencela. Kenapa? Yang muji karena dapat bantuan, yang mencela enggak dapat bantuan. Betul? Iya. Nih Pak Haji Hannibal sering ngasih ke saya. Ada orang, Pak Haji Hannibal itu pelit. Enggak, dia dermawan. Saya bukti dan saksi. Kan begitu kan? Setiap bulan kata orang, enggak, dia mah pelit, enggak pernah ngasih. Yang lain, betul. Kalau Nabi tidak, jelas. Minimal ada yang bela Pak Haji. Takutnya masyarakat bilang Pak Haji Hannibal itu pelit, bener memang dia juga pelit. Itu yang bahaya. Bener pelit dia. Jelas ya. Nabi tidak. Jelas. Insya Allah bisa kita tiru ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini akhlaknya sebagian saja. Berikutnya nih. Mana? Oh ini. Soalnya kecil-kecil kitabnya Bu. Oke, misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sandalnya itu putus, kalau bajunya sobek, disol sendiri, dijahit sendiri. Kalau bapak-bapak Bu, cari enggak. Kalau bapak-bapak bisa niru Nabi, disol sendiri. Cuma biar lebih manfaat nyari tukang sol, biar berbagi. Itu bapak-bapak, betul ya? Tuh bapak-bapak tuh bukan enggak niru Nabi, cuma ada yang lebih manfaat buat orang, nyari tukang sol. Kan begitu argumentasinya, betul ya? Nah ini, kalau bajunya sobek dijahit sendiri. Kalau bapak-bapak berbagi rezeki, cari tukang jahit. Bukan enggak mau niru Nabi, tapi ini nih, Nabi wa yakhdumu fi mihnati ahlihi.
Nah, ini yang agak susah bapak-bapak nih. Apa? Dan Nabi turut membantu tugas istri. Bapak-bapak sudah? Bu, bapak-bapak sudah niru Nabi enggak yang begini? Hah? Jangan-jangan bapak semua yang ngerjain. Nih, dan Nabi itu turut membantu tugas istri. Alhamdulillah bapak-bapak di sini juga. Betul ya? Bu, sudah. Nanti diingetin Bu ya. Bapak, ayah, Rasulullah itu di antara akhlak beliau adalah tugas istri dibantu. Jelas ya? Ibu diam aja. Nanti bilang, ayah mohon maaf hanya ingin memberikan kesempatan ayah niru Nabi. Begitu tuh. Jelas. Ini contohnya soalnya. Wa kana asaddan nasi hayaan. Nabi manusia paling pemalu. Nabi manusia paling pemalu. Tapi tidak malu-maluin. Kalau kita sudah sering nggak tahu malu, malu-maluin. Bener ya? Sudah sering nggak tahu malu, juga malu-malu. Di antara orang yang tak tahu malu, orang punya dibilang miskin nggak mau ngaku kaya. Pas ada bantuan paling depan kayak orang miskin. Ada yang begitu? Di sini ada? Oh, nggak ada. Nih, yang malu itu orang tak tahu malu dan malu-maluin. Dia orang punya dibilang miskin marah. Saat ada bantuan pemerintah duluan di depan. Bener ya? Ada yang begitu. Ini namanya orang tak tahu malu dan malu-maluin. Alhamdulillah di sini nggak ada. Nggak ada. Saya nggak pernah dapat laporan. Nggak boleh suudzon. Jelas ya? Oke. Wa yujibah dakwatal hurri wal abdi. Nabi kalau yang ngundang orang merdeka maupun budak datang. Yang ngundang orang punya datang, orang tak punya datang. Kalau kita? Kalau kita? Yang ngundang orang punya datang. Bahkan nggak diundang nanya kapan Pak Haji acaranya. Kalau yang ngundang orang tak punya, insya Allahnya nutupin nggak mau datang. Kalau yang ngundang duluan orang tak punya, berikutnya orang punya ngundang hari waktunya sama, datang ke yang mana? Jelas ya? Ini akhlaknya Nabi. Jauh kita nampaknya nih untuk niru akhlak Nabi. Ya, jauh. Bisa ya? Yang tak punya ngundang duluan kita datang. Yang punya ngundang juga datang. Yang kaya ngundang datang, yang miskin ngundang datang. Bisa? Bisa sih, datang ke yang punya dulu, belakangan sepi baru kita tak punya. Sekarang datang semua dua-duanya. Amplopnya gedean ngasih ke yang mana saat kondangan? Coba amplop kita saat diundang orang kaya dengan orang tak punya, isi amplop kita banyakkan ke yang mana? Banyakkan ke yang kaya. Kebalik. Kebalik enggak? Malu Pak Ustadz kalau ke orang kaya ngasih cuma 50. Kalau ke orang tak punya, goceng 2.000 jadi, nggak ada namanya. Kalau ke orang kaya ngasih gede ditulis, takut nggak kebaca. Tapi kalau orang tak punya 2.000 nggak ditulis, takut kebaca. Itu masalah kita, betul? Bisa berubah? Oh, enggak. Ini problem nih. Kembali, mudah-mudahan setelah ini kita bisa lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi, nih saya contoh dulu nih, contoh juga wala yastakbiru an ijabatil amati wal miskin. Nabi juga tidak sombong, tak merasa besar untuk datang kundangan orang miskin dan orang tak punya. Hamba datang. Itu Nabi.
Coba kita datang nggak? Contoh yang ngundang. Contoh nih, saya sebut aja lah, nggak namanya. Pak Lurah, Pak Camat, diundang warga orang tak punya. Datang nggak? Hah? Datang. Itu paling kerabatnya. Itu paling kerabatnya sama kenal. Padahal warganya. Padahal warga. Coba kalau yang ngundang Pak Haji kaya, datang nggak? Itu masalah kita. Jelas? Nah, ini problem nih. Mudah-mudahan kita semua bisa niru akhlak Nabi. Meskipun tak semua, paling tidak sebagian. Khususnya yang bersifat sosial. Supaya kita tidak terbaca bahwa kita ini orang tidak bermoral. Insya Allah bisa ya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Karena bicara akhlak Nabi tidak cukup waktu semalam. 63 tahun. Paling tidak Nabi 23 tahun jadi Nabi. Tak bisa disampaikan semalam. Tapi mudah-mudahan meskipun ini singkat, bisa manfaat jadi nasihat pengingat buat kita. Karena ini bulan kelahiran Nabi, mari kita kembali untuk niru Nabi. Mudah-mudahan dengan akhlak yang baik kita niru Nabi, kelak menjadi bagian orang yang paling dicintai Allah. Timbangan amal kita menjadi lebih berat. Kemudian kita semua dapat derajat as-so'im wal qo'im. Dan mudah-mudahan kita semua dinyatakan akmalul mu'minina imanan. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Monggo, ada diskusi? Ini saya baca kitab soalnya nih, bukan kita saya, monggo.